Muzik tradisional Melayu gamelan mendorong pemuda berbangsa India Nicholas B. Ganesh Raja mempelajari alat muzik itu sejak di bangku sekolah. Pemuda berusia 23 tahun itu kini sudah menjadi tenaga pengajar di beberapa sekolah di Johor. Kesungguhan Nicholas mencetuskan inspirasi yang mana muzik tradisional bukan semata-mata untuk masyarakat Melayu. Laporannya dalam segmen Portrait Inspirasi. Muzik gamelan Melayu semakin bersifat komersial. Idea kreatif dengan gubahan dan alunan muzik kontemporari menjadikan gamelan lebih asyik dimainkan, lalu mendorong graduan diploma seni muzik dari Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara ini untuk berkecimpung dengannya. Jadi muzik tu saya dah mula minat dari saya kecil lagi. Tapi muzik utama yang saya minat gitar lah, daripada gitar tu. Hingga kini Nicholas telah melatih kira-kira 50 pelajar bermain alat muzik gamelan. Dia berbangga kerana sejak menjadi tenaga pengajar, sebahagian daripada anak didiknya berjaya melakar nama di pertandingan gamelan peringkat kebangsaan serta memenangi beberapa anugerah. Saya mula mengajar pada tahun 2016. Waktu tu saya kena ajar pelajar sekolah rendah. Yang minta tolong ajar ni pun cikgu saya lah, cikgu silat saya, cikgu Johari Syuhada. Dia yang minta saya ajar, so saya ajar lah. Saya ajar, dari situ mula sekolah-sekolah lain beli alat gamelan sendiri dan minta tolong saya mengajar, macam tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Video yang telah kita saksikan adalah video berita lama yang memberitakan alat musik gamelan, yang katanya alat musik tersebut adalah alat musik khas tradisional Melayu Malaides. Meskipun alat musik gamelan pada waktu itu sudah terdaftar di UNESCO sebagai alat musik tradisional yang berasal dari Jawa, Indonesia. Namun tetap saja Malaides mengklaimnya sebagai alat musik tradisional dari Melayu Malaides, meskipun alat musik gamelan didapatkannya atau dibelinya dari Jawa, Indonesia. Karena di negeri Malaides, tidak ada pengrajin gamelan, atau orang-orang yang mampu membuat gamelan. Dan ternyata, baru-baru ini Malaides kembali mengklaim gamelan. Terlihat dari ketika pemerintah kerajaan Malaides menyambut tamu kenegaraan, dari Singapura dan Indonesia. Yang diiringi dengan permainan alat musik gamelan, beserta beberapa alat musik tradisional Indonesia lainnya. Sedangkan alat musik tersebut sudah terdaftar di UNESCO sebagai alat musik tradisional yang berasal dari Indonesia. Meskipun demikian, Malaides tetap dengan bangga dan tak tahu malu menganggapnya sebagai gamelan Melayu, meski gamelan didapatnya dari Jawa, Indonesia. Berikut ini bukti kalau gamelan didapatnya dari Jawa, Indonesia, yang dikirim ke negeri Malaides, lalu diklaimnya sebagai gamelan Melayu. Serta pengakuan dari warga Malaides itu sendiri sebagai pemain gamelan di negeri Malaides, yang menerangkan bagaimana negeri Malaides mendapatkan alat musik gamelan, lalu mengklaimnya menjadi gamelan Melayu. Berikut ini videonya. Oke, tahu-tahu. Ini kita packing gamelan untuk kita kirim ke Malaysia lewat Bandara Juanda, Surabaya. Ini kita sudah menyiapkan packingannya semuanya, ini gamelannya.
Itu kawan. Okay, hai semua. Semalam kita punya video ada dapat macam traction sikit lah from everyone. Thank you so much sebab tengok video tu. Tapi kita nak address beberapa perkara lah. Contohnya macam ada banyak rakan-rakan kita nak request lagu Ketawang, Gending. Lepas tu ada Subo Kostowo, ada Lancaran semua ni. Yang ini adalah lagu tradisi gamelan Jawa. Jadi yang kita main ni sebenarnya gamelan tradisional, gamelan Melayu. Alat ni semua alat gamelan Melayu lah. Jadi kita tak dapat main gamelan Jawa sebab kita punya specialty tu dalam gamelan Melayu. Ada orang dalam ni sibuk bergaduh-gaduh lah. Dalam ni ada pasal ni gamelan Jawa ke, gamelan Melayu ke Jawa kan. Okey, sebenarnya Gang Sapuran ni kita meraihkan gamelan Melayu. Jadi alat yang kita beli ni adalah set gamelan Melayu. Ada sedikit berlainan. Dan gamelan Melayu ni adalah cabang, pecahan sama seperti gamelan Sunda, gamelan Bali tu, sama. Jadi kita semua memang terawalnya datang daripada gamelan Jawa. Kita tak kata gamelan Jawa tu gamelan Melayu tau. Gamelan Jawa adalah gamelan Jawa yang ada dua laras tu, selendro, pelok, itu semua adalah tradisi gamelan Jawa. Tapi kita adalah tradisi gamelan Melayu, jenis yang terakhir yang telah wujud sejak 1811 daripada Riau Lingga. Tradisinya berkembang di Pahang dan Terengganu. Jadi kita memang ini adalah tradisi gamelan Melayu. Ada juga pertanyaan dekat sini. Dia marah kita orang lah. Dia marah kita orang sebab dia kata bahkan kadang pakai alat gamelan Jawa, lepas tu buatnya di Indonesia, di Jawa. Memang pun ya, semua alat gamelan Melayu ni memang ditempah khas dari Indonesia, okay? Di Solo, Indonesia secara khususnya, sebab memang pembuatan gamelan adalah specialty kepada orang-orang Indonesia, specialty kepada orang-orang Jawa. Kita memang tak ada pembuat di Semenanjung Malaysia ni. Kalau ada apa pembuat gong macam di K Barat sebagainya, tapi gamelan Melayu memang kita perlukan kepakaran daripada Indonesia punya orang. Okey. Ada dekat sini komen cara permainannya ada sedikit berlainan, ada yang kata teknik salah ke ataupun caranya pelik dan sebagainya, ataupun bentuk bermain gamelan salah, cara gendangnya salah. Itu bukan salah, tapi setiap tradisi tu ada cara permainan yang berbeza. Ada yang sedikit rumit, ada yang sedikit mudah. Jadi gamelan Melayu ni rentak asas gendangnya hanya ada dua, tak dengan dung. Sekiranya mau jenis persembahan contemporary, baru gendang ni jadi lebih banyak lah. Jadi yang kita tunjuk tu tradisional sahaja. Kalau ada apa-apa soalan lagi, boleh je komen dekat bawah tu. Kita akan cuba jawab yang terbaik tu. Seperti itulah kaum Melayu Malaides ketika menjelaskan tentang asal-usul gamelan berasal. Meski demikian, kaum Melayu Malaides tetap menamakannya sebagai gamelan Melayu. Begitu juga dengan penjelasan dari warga Malaides tentang metode cara dalam memainkan gamelan. Penjelasannya sangat tidak berdasar, yang jadinya terkesan asal memainkannya saja. Dan dari manakah Malaides mendapatkan nama gamelan? Sedangkan gamelan adalah ansambel yang biasanya menonjolkan metalofon gambang, gendang, dan gong. Ansambel adalah kombinasi beberapa alat musik yang dimainkan secara harmonis. Istilah gamelan merujuk pada instrumen atau alat yang merupakan satu kesatuan utuh yang diwujudkan dan dibunyikan bersama. Kata gamelan sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu gamel, yang berarti memukul atau menabuh. Lalu, kata itu diikuti akhiran an, yang menjadikan kata benda. Orkes gamelan kebanyakan terdapat di Jawa, Madura, Bali, dan Lombok, dalam berbagai jenis ukuran dan bentuk ansambel. Sejarah gamelan di Indonesia, dan kemunculan gamelan diawali dengan adanya budaya Hindu-Buddha, yang dahulu mendominasi Indonesia, sebelum masuknya agama Islam ke Indonesia. Gamelan Jawa khususnya, biasa dipakai untuk mengiringi pagelaran wayang dan berbagai pertunjukan dengan alunan lembut. Bentuk instrumen alat musik gamelan Jawa, yang terdiri dari beberapa unit alat musik, sehingga dapat membentuk musik yang selaras. Instrumen gamelan berupa tangga nada yang sering disebut dengan laras. Adapun laras instrumen gamelan terdapat dua macam, yaitu gamelan laras slendro dan gamelan laras pelong. Gamelan laras slendro, tangga nadanya adalah pentatonis, penta yang artinya 5, dan ton artinya nada. Susunan tangga nada yang terdapat adalah, tangga nada gamelan berubah sesuai dengan patet yang digunakan. Patet merupakan pengaturan gamelan. Tangga nada gamelan laras slendro memiliki 5 buah nada saja, susunan tangga nadanya pentatonis. Jika kaum Melayu Malaides mengatakan bahwa, alat musik gamelan adalah alat musik tradisional khas Melayu negeri Malaides, sangatlah mengada-ada. Seperti itulah negeri Malaides, yang masih terus saja berkeras hati untuk mengklaim kebudayaan tradisional yang ada di negara Indonesia. Namun kaum Melayu Malaides tetap mengatakan bahwa alat musik gamelan adalah alat musik khas Melayu.
Dan bukankah Melayu itu adalah Islam, dan Islam adalah Melayu? Jika kaum Melayu Malaides memiliki alat musik gamelan, yang gamelan itu sendiri adalah alat musik tradisional Hindu-Buddha, dan itu berarti, rontoklah konsep alam Melayu Malaides. Dan itu berarti, konsep alam Melayu yang diciptakan oleh para profesor-profesor Malaides, adalah konsep yang benar-benar sebagai konsep propaganda yang penuh halusinasi. Dan bukankah negeri Malaides selalu mengedepankan agama Islam, akan tetapi mengapa masih saja ingin mengklaim warisan budaya Hindu-Buddha? Dan berikut ini adalah penjelasan tentang mengapa orang-orang kaum Melayu di negeri Malaides, bisa mengklaim kebudayaan yang ada di Indonesia, dengan tanpa memiliki sedikit pun rasa malu. Berikut ini videonya. Kok bisa etnis Melayu ataupun Melayu Malaysia ini bisa mengklaim seni dan juga budaya suku-suku yang ada di Indonesia? Itu pertanyaannya pastikan. Nah, jawabannya satu. Saya selalu mengatakan berkaitan dengan hal ini ya. Di beberapa video pun saya juga sering mengatakan hal ini. Jadi, konsep dari Malaysia itu mereka menganggap suku-suku yang ada di Indonesia, baik itu Jawa, Bugis, Aceh, Minang, Banjar, semuanya itu mereka anggap adalah Melayu. Itu konsep negara mereka, paham negara mereka. Jadi, seni dan budaya kita itu semuanya bisa diklaim oleh negara tetangga kita. Karena mereka menganggap bahwasanya suku-suku yang ada di Indonesia semuanya itu Melayu. Dan tentunya paham ini sangat tidak logis dan juga tidak relevan. Hanya bisa digunakan di negara Malaysia saja. Nah, konsep negara Malaysia ini berkaitan dengan konsep alam Melayu, yang mereka anggap sebagai nama lain dari Austronesia. Dan ini sudah sering disampaikan oleh beberapa kreator dari Malaysia. Profesor Malaysia sendiri juga sering menyampaikan. Dan tentunya konsep alam Melayu, ini sudah banyak profesor yang menolak konsep ini. Jadi tidak 1-2 profesor, banyak sekali profesor yang menolak konsep ini. Karena tidak sesuai dengan realitas sejarah yang ada. Jadi selain tidak sesuai dengan realitas sejarah, itu tidak memperdulikan aspek sosial dan juga ekonomi. Bukan saya yang bilang, tapi beberapa profesor yang ada, nanti saya tampilkan. Karena konsep alam Melayu ini hanya bisa diterapkan di Malaysia saja. Tidak ada negara lain di belahan dunia manapun yang menerima konsep ini. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga warga negara Indonesia hanya bisa mengingatkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan hal ini. Karena tentunya untuk pemerintah Indonesia sudah pasti lebih tahu berkaitan dengan permasalahan ini. Hanya saja kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga warga negara Indonesia wajib mengingatkan, ya, harus ada solusi berkaitan dengan hal ini. Jangan sampai konsep negara tetangga kita ini di kemudian hari itu merugikan anak cucu kita. Karena untuk seni dan budaya kita, kenapa bisa sebanyak ini sampai ribuan? Itu karena mereka itu sangat kreatif dan juga pekerja keras. Karena untuk seni dan budaya kita yang ada sekarang ini, itu tidak akan tercipta ketika leluhur kita itu tidak kreatif ataupun tidak pekerja keras. Itu tidak akan ada yang namanya seni dan budaya kita sampai saat ini. Jadi ketika negara lain tidak punya kreativitas, tidak punya seni dan budaya ataupun peninggalan dari leluhur, itu bisa dipertanyakan seperti apa watak dari masyarakatnya. Karena leluhur kita, bangsa Indonesia, itu sangat kreatif dan juga sangat pekerja keras. Karena walaupun kita pintar, tapi kita tidak ada kemauan ya untuk mengeksekusi. Karena walaupun kita pintar, tapi kita tidak mau mengimplementasikan ide yang ada di pikiran kita, itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang berguna. Itu tidak akan menjadi apa-apa. Jadi buat teman-teman semuanya, pasti paham kan maksud saya? Jadi buat bangsa yang pekerja keras dan juga kreatif, sudah pasti kita punya peninggalan seni dan budaya yang sangat kaya. Seperti itulah penjelasannya, yang bahwa selama ini kaum Melayu negeri Malaides menganggap semua suku-suku yang ada di negara Indonesia, adalah turunan dari Melayu. Yang pusatnya ada di negeri Melayu Malaides. Sungguh lucu dan aneh, cara pola pikir kaum Melayu negeri Malaides. Yang pantas saja, tanpa memiliki rasa malu, kaum Melayu negeri Malaides, mengklaim apapun yang ada di negara Indonesia. Jika demikian, apakah kita sebagai rakyat Indonesia harus diam saja melihat perilaku kaum Melayu negeri Malaides? Tentu saja tidak, dan semua itu pastinya akan kita lawan. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.